Ya, ini Kang Dedi tumben malam-malam udah jam berapa ini? Udah hampir jam 2 kok nyampe sini. Ada apa ini? Kang Dedi alias Kang Gembul ya. Cuma mau tanya-tanya Pak D, daripada di rumah nggak bisa tidur, kok maunya kok Atika pengen kesini ya, sambil ngobrol-ngobrol santai Pak D. Mau tanya masalah apa? Masalah babakan mungkin tentang budaya, kearifan lokal, tentang makna dari sadranan Pak D. Itu penjabarannya seperti apa Pak D? Makna tentang sadranan ya? Iya. Sadranan itu dari kata sadra ya Kang ya. Itu maknanya adalah sebuah keyakinan. Itu dari zaman Hindu-Buddha di abad ke-15 itu sudah ada tradisi nyadran itu ya Kang ya. Iya. Nah jadi itu adalah suatu, kalau zaman dulu ya, itu suatu pemujaan roh. Nah, jadi bagaimana manusia ini memuja sang roh-roh para leluhur dan juga roh-roh orang-orang yang dikasihi, yang dicintai, atau mungkin bagi keluarganya yang sudah meninggal duluan gitu loh Kang. Oh gitu Pak D. Iya. Terus datanglah Wali Songo, datang ke Nusantara ini. Niat Wali Songo itu bagus, niatnya untuk meluruskan makna daripada sadranan itu tadi Kang. Dengan apa cara meluruskannya? Dan mengadakan tahlil, doa bersama, ada yang menggunakan Yasin, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, seperti itu Kang. Jadi karena para Wali Songo menyelaraskan antara budaya, agama supaya selaras, supaya tidak terjadi gesekan atau tabrakan itu tadi ya Kang ya. Makanya nyampe sekarang nyadran itu masih digelar, masih ada nyampe sekarang Kang itu loh. Iya, masih. Nah, jadi seperti itu. Tadi juga nyadran nggak di rumah Kang Gembul? Ya alhamdulillah Pak D. Kebiasaan di desa saya itu sebelum menyambut sadranan itu kan biasanya bersih-bersih makam atau pesalian atau kuburan Pak D. Jadi makam di tempat desa-desa itu biasanya dibersihkan dengan warga setempat, gotong royong, itu pun juga bagus. Kalau kita sistem gotong royong juga kan menumbuhkan rasa kerjasama juga dari Pak D. Terus setelah itu kan nanti bergilir. Kata bergilir itu gini Pak D. Setiap desa kan pasti ada makam Pak D. Ya, itu kan nggak mungkin langsung jadi satu. Tetap nanti bergilir. Kalau bahasanya di kampung saya namanya Mbah Mudin. Jadi sebagai pemimpin doa gitu Pak D. Dia sambil bawa tumpengan, sambil nanti ditaruh di semua masyarakat kumpul di suatu sarean itu atau kuburan itu, mendoakan para leluhur. Setelah mendoakan ya makanan yang atau tumpengan itu yang disediakan dalam arti didoakan itu nanti juga kalau bahasa Jawanya kita juga ngalah berkahnya Pak D. Kita makan juga Pak D gitu. Jadi bukan artinya itu untuk sesembahan atau untuk leluhur Pak D gitu. Kebanyakan di tempatnya seperti itu Pak D, sadranan itu. Iya kan, berarti itu kan sudah diubah seperti yang saya katakan tadi.
bahwa nyadran itu adalah sebuah keyakinan, sebuah tradisi Jawa, khususnya di Jawa Tengah, yang diubah oleh para wali Songo dahulu. Gimana supaya selaras? Iya, seperti itu. Akhirnya dipakailah acara-acara dengan sistem berdoa bersama, dengan membacakan ayat suci Al-Quran bersama-sama, contohnya membaca Yasin, terus tahlil, zikir, seperti itu. Pak, betul. Nah, itu kan cara para wali Songo di dalam dakwahnya. Nah, perkara nanti ada yang mungkin masih menganggap ini suatu kesirikan, itu ya kembali lagi ke pribadi. Kalau menurut saya pribadi, segala sesuatu yang sifatnya manfaat, bisa untuk mengumpulkan banyak orang, bisa untuk mengarahkan di jalan kebaikan, bisa membentuk sebuah tatanan budi pekerti yang baik, hubungan antara manusia, hablum minanas, menurut saya itu sah-sah saja, baik saja. Daripada kita hanya bisa memperolok sesuatu tradisi budaya dan cenderung lebih suka dengan kepanatikan dirinya sendiri, akhirnya tidak punya tetangga, tidak punya saudara, tidak punya teman, maka hablum minanasnya tidak akan tercapai. Atau mungkin mereka lebih suka dengan golongan sendiri yang sifatnya tidak bisa ikut di dalam kegiatan umum, di kegiatan masyarakatnya, kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tentunya mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sifatnya pribadi antara kita dan Tuhan. Sementara hubungan manusia adalah suatu ikatan yang menghubungkan tepo seliro, berbahasa Indonesianya saling menghormati. Karena apa? Makhluk semesta alam ini diciptakan untuk saling menghormati, saling memuliakan, supaya ukhuwahnya terjaga. Kalau hubungannya antar manusia itu baik, tentunya pada Tuhan pun akan baik. Kalau menurut saya kan itu. Kalau hubungannya antar sesama manusia saja tidak baik, gimana mungkin mau baik dengan Tuhan? Seperti itu. Kan gitu. Betul, Pak. Sudah jelas belum, Kang Gembul? Ya, alhamdulillah menjabarannya gamblang, Pak De. Ya. Jadi jelas ya, katanya Adra itu dari kata Sadra, itu bahasa Sanskerta, itu diambil dari bahasa Hindu-Buddha. Itu di abad ke-15 sudah dilaksanakan acara seperti itu, spiritual keagamaan Hindu-Buddha di masa lampau. Dan sekarang kita diselaraskan, ternyata dari sekian ajaran para waliullah ini juga mengajarkan untuk tidak meninggalkan budaya, tapi bagaimana budaya itu bisa dipakai untuk semua agama, kan gitu. Kalau dulu kan yang pakai cuma Hindu-Buddha, sekarang pun akhirnya setelah masuk Nusantara walaupun mereka sudah berganti keyakinan dengan Islam, tapi masih bisa menjaga tradisi leluhur yang terdahulu, kan gitu. Karena dulu kan mayoritas kan Hindu-Buddha di Nusantara kita, kan, zaman kerajaan-kerajaan seperti itu. Nah, jadi suatu daerah manapun menurut saya punya tradisi masing-masing, entah itu Arab sendiri atau mana saja lah. Wah, itu pasti punya tradisi adat budaya masing-masing, kearifan lokal. Jadi kenapa kita harus dimasalahkan suatu keyakinan tersebut menjadi sebuah kesirikan? Ya, tujuannya jelas. Tujuannya kan kita kan mendoakan para leluhur dan orang dan para sanak famili kita yang sudah meninggal, didoakan supaya mendapat suatu keselamatan dengan acara nyadran itu tadi, kan gitu. Bisa juga disebut sadran itu adalah ruah Sa'ban. Ruah itu kan maknanya kan mendoakan arwah-arwah. Jadi ruah itu dari kata arwah. Nah, seperti itu loh. Maknanya kita mendoakan para arwah yang sudah tiada, baik dari leluhur kita yang belum pernah kita jumpai ataupun sanak famili keluarga kita
yang pernah bersama kita, yang sudah mendahului kita, seperti itu Kang. Iya. Makanya ada cara bersih-bersih makam, tabur bunga, terus akhirnya ada acara kenduri. Tapi kan di dalam kenduri itu kan memakai lafaz-lafaznya, doanya kan doa ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Iya Pak Ade. Kalau bagi yang Islam gitu, kalau mungkin bagi yang agama lain ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, gitu ya kan. Kepercayaannya masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan kan? Kebetulan juga menyambut, sebentar lagi kan mau menyambut bulan Ramadan Pak Ade. Ini kembali ke budaya lagi Pak Ade. Di desa saya kan banyak yang mengatakan, bukan mengatakan, mungkin di tempat lain sama arti semua beda kata. Jadi bahasa arti padusan itu apa Pak De? Oh, padusan. Iya, padusan itu kan bahasa Jawa ya. Iya. Itu kayak itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia ya mandi lah. Jadi mandi maknanya. Cuman mandinya itu enggak di kamar mandi di rumah enggak ya. Jadi mandi dalam arti kita berendam, mungkin cari tempat-tempat kalau zaman dulu sungai kayak gitu ya. Iya. Atau kolam renang. Kalau sekarang kan banyaknya kolam renang ya. Itu atau dicari sumber-sumber mata air. Itu kan maknanya sebetulnya kan untuk pembersihan diri Kang. Jadi sebelum kita menyambut puasa, hendaklah kita membersihkan baik secara lahir ataupun batin. Jadi dengan mandi itu kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang melekat di raga, supaya rohani ini nanti tersirami dari unsur luar tadi kan bisa merasuk ke dalam rasanya dengan kesegaran air mandi tadi ya Kang ya. Iya. Nah seperti itu. Jadi maknanya itu adalah pembersihan. Supaya apa? Tatkala kita melakukan puasa nanti kita sudah terbersihkan dari segala sesuatu kotoran. Makanya dari itu setelah mandi hendaknya bukan hanya sekedar mandi saja, kita harus sudah mulai menyucikan diri, baik dari pikiran kita, baik dari rasa kita, baik dari lisan kita, baik dari perbuatan kita, seperti itu kan. Itu. Nah, termasuk nyadran tadi itu kan biasanya suka dilakukan di rumah-rumah atau di musola atau di masjid, bahkan secara massal bisa dilakukan di makam kan, gitu ya Kang. Seperti itu. Inilah budaya kearifan lokal yang kita punyai Kang. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi generasi-generasi Nusantara kan, seperti itu ya Kang ya. Iya Pak De. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan yang? Ya, sementara itu dulu Pak De. Ya. Ya, terima kasih para sedulur-sedulurku yang melihat obrolan kami ini, bincang-bincang santai. Ini saya mengupas tentang makna nyadran dan padusan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi sebuah pengertian, pemahaman bagi panjenengan semua. Kalau sependapat dengan apa yang saya sampaikan, terima kasih, mangga dijadikan sebuah referensi ya, sebuah keilmuan. Kalau memang nggak cocok ya sudah, tinggalkan saja, karena pendapat orang itu satu sama lain itu tentunya berbeda. Salam sejahtera, bahagia selalu untuk panjenengan semua. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Sagung itu mati, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi, kalau tampi Pak De.